والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat wa subuh rahimakumullah. Kembali mari kita sama-sama ucapkan syukur alhamdulillah. Mengawali kegiatan kita pada siang hari ini oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dimudahkannya bisa melaksanakan sholat waktu subuh berjamaah di masjid. Ini suatu nikmat yang luar biasa karena Rasulullah SAW mengatakan sholat waktu subuh berjamaah lebih afdal, lebih utama daripada beribadah satu malam subuh. Alhamdulillah. Sebagaimana juga dikatakan oleh Buya Hamka, beliau mengatakan siapa yang sholat subuh berjamaah diawali dengan mengerjakan sholat sunnah al-dia subuh 2 rakaat. Beliau mengatakan orang yang bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah diawali dengan mengerjakan sholat sunnah al-dia 2 rakaat, beliau mengatakan dia seolah-olah mendapatkan semua apa yang ada di dunia ini. Subhanallah. Sebaliknya, orang yang tidak bisa melaksanakan salat subuh, tidak bisa melakukan salat subuh berjamaah, dia mendapat kerugian yang sangat besar. Jadi alhamdulillah dengan nikmat Allah, dengan izin Allah, dengan kudrat Allah, Allah membukakan hati kita untuk datang ke masjid, salat subuh 2 rakaat diawali dengan salat qabliyah, duduk di masjid jaga dia i'tikaf. Rasulullah SAW mengatakan selama dia berada di masjid, dia selalu mendapat curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga tidak pernah ketinggalan. Mari selalu kita sampaikan dan kita aturkan keharibaan junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat, keluarga dan pengikut beliau. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah salat pada subuh rahimakumullah. Kemarin kita dalam khutbah Jumat yang disampaikan oleh Kiai Haji Muhammad Yudin Eci, beliau menyampaikan sebuah khutbah yang mana beliau mengambil 3 ayat. Yang pertama ayat 64, 65 dan 66 dan 67 sampai 68. Ini menceritakan tentang cerita orang-orang yang kafir, orang-orang yang kufar. Dan hampir di penghujung daripada surah Al-Ahzab. Dalam Al-Quran ada yang disebut namanya surah Al-Ahzab. Kalau di dalam tarikh sejarah Islam, Ghazwatul Ahzab di dalam Al-Quran, tapi kalau di dalam tarikh Islam disebut namanya Ghazwatul Khandaq. Khandaq itu bahasa kitanya lubang ataupun parit. Waktu itu setelah sudah beberapa kali perang, orang-orang musyrikin selalu kalah dengan muslimin. Waktu di Badar kalah, di Badar kesalahan, beberapa kali kesalahan, sehingga akhirnya orang
bukan lagi di Uhud, bukan lagi di mana namanya di Badar, tapi tempatnya ada sebuah bukit, ada sebuah gunung namanya, kalau menurut di dalam Islam itu Khandaq itu, parit itu dibikin lubang mulai dari Uhud sampai ke Madinah, kurang lebih 4 kilometer. Waktu itu Rasulullah begitu sudah mendengar berita orang kafir mau melaksanakan perang melawan orang-orang muslimin, dan jumlah orang kafir sudah kada awal hitung lagi banyak banget. Rasulullah mengadakan pertemuan dengan orang-orang muhajirin, orang-orang ansar, semua kumpul di Madinah. Bagaimana kita membuat strategi perang melawan orang-orang kafir yang cukup banyak tentaranya, dan tentunya juga mereka punya kekuatan senjata yang lengkap. Di antara salah satu di antaranya ada salah seorang sahabat Rasul yang sangat terkenal, yaitu yang bernama Salman Al-Farisi. Rasulullah SAW minta petunjuk karena Salman orang berpengalaman, banyak melaksanakan perang di negerinya sana. Lalu Salman memberikan saran agar kita membuat lubang, membuat parit yang dalamnya 4 meter, tapi lebar panjangnya ini 6 meter. Rasulullah SAW terima sarannya Salman Al-Farisi ini, lalu menurut ceritanya didata berapa orang muhajirin, berapa orang muslimin, berapa orang ansar yang ikut gotong royong membawa penabung atau menggali lubang ini. Menurut ceritanya waktu itu yang ikut, yang terdaftar ada 1.000 orang. Sementara lubang yang akan digali ini panjangnya 4.000 meter. Berarti bila orang 1.000, 4.000 dibagi 1.000, berarti satu orang jatahnya harus menabung 4 meter. 4 meter dia menabung, dan lebarnya 6 meter, dalamnya 4 meter. Menurut ceritanya, ini diringkas akan cerita, selesai menabung ini gotong royong ini dari Rasulullah itu. Belum sempat waktunya, bahasa kitanya, karena waktu itu orang-orang muslimin sampai menggigit ingin membangun lubang itu selesai sebelum terjadi perang, sudah selesai. Sampailah menjelang detik-detik mau melaksanakan perang, sudah sangat dekat Rasulullah SAW, dan waktu itu siap tentara orang muslimin, orang muhajirin ada, sehingga kalau kita datang ke Madinah itu dulu, tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Dulu disebut Masjid Sab'ah. Situ ada 7 masjid. Ada punya Aisyah, ada punya Ali, ada Abu Bakar, ya kan? Nah, ada 7 ini. Ini tempat-tempat duduk mereka. Di sini kelompoknya Ali, di sini Umar, di sini Utsman, di sini Abu Bakar, gitu kan? Rasulullah SAW hari Rabu sore, hari Rabu kabarnya beliau berdoa habis asar. Ini sudah siap tentara di kelompok orang-orang di kelompok musyrikin sudah kumpul juga. Kita orang muslimin ada juga, tapi kita dikelilingi berpaling lubang kita. Menurut ceritanya Rasulullah pada sore hari Rabu itu berdoa, dan bahkan doanya sangat panjang. Doa Rasulullah SAW di waktu perang Khandaq ini, Rasulullah benar-benar karena khusyuk luar biasa berdoa, mohon minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pada sore hari Rabu itu habis asar turunlah angin kencang. Kalau sekarang bisa mengatakan puting beliung. Angin yang luar biasa, tapi angin anehnya, anginnya ini di kelompok orang muslimin, di kelompok Rasulullah kan ada angin, kan ada hujan, kan ada ribut, tapi di kelompoknya tentara orang musyrikin, di sanalah yang terjadi angin yang kencang, di sanalah yang terjadi yang luar biasa. Sehingga menurut ceritanya, sebuah persiapan orang musyrikin itu semuanya berhamburan. Bahasa kitanya berantakan, kaki rapat,
Nabi berdoa itu malaikat turun. Malaikatlah yang bertindak terhadap tentara orang musyrikin itu, sehingga orang-orang musyrikin pada waktu itu tidak terjadi perang. Belum terjadi perang, mereka sudah lari, mereka sudah balik, mereka semuanya pada sudah berjauh. Jadi sehingga di antara imam kita yang mengatakan kalau kita dalam keadaan bahasa kita yang sangat genting, berdoalah hari Rabu sore habis asar. Doa apa? Kita minta pertolongan, ya Allah, ya Tuhan, udah 2 hari lagi anak bayi utang ada berduit, dan berdoalah hari Rabu mustajab, berdoa habis asar, orang yang sangat genting memerlukan bantuan. Kalau kita ada keperluan, ada sesuatu hal yang sangat bahasa kita ya memerlukan bantuan, berdoalah kepada Allah, minta kepada sore hari Rabu. Sore hari. Cerita dalam khutbah yang sampaikan Ustaz yang di kemarin dalam surah Al-Ahzab ayat 64, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la'anal kafirin wa 'adda lahum sa'ira. Sesungguhnya Allah melaknat. Laknat ini kalau bertiba parah itu masih kata-katanya masih halus, tapi bila la'ana, innallaha la'anal kafirin, Allah telah melaknat lawan orang-orang kufar, orang-orang kafir, wa a'adda lahum sa'ira, dan dijanjikan bagi orang kafir neraka sa'ir. Neraka itu kan ada beberapa neraka, ada neraka jahanam, ada neraka sa'ir, ada neraka saqar, ya kan? Ada banyak, ada beberapa neraka. Ini orang kafir dilaknat oleh Allah, dijanjikan oleh Allah mereka akan dimasukkan ke dalam neraka sa'ir. Khalidina fiha abada la yajiduna waliyya wala nasira. Ayat 65. Orang-orang kafir itu akan selamanya fiha, di dalam neraka sa'ir. Tanpa ada harapan bebas. Orang kafir akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka sa'ir, dan mereka akan kekal selama-lamanya, tidak akan ada kelonggaran, tidak akan ada dikeluarkan, tidak ada akan pembebasan, selama-lamanya khalidina fiha abada la yajiduna waliyya wala nasira. Dan bagi orang yang kafir yang berada di dalam neraka sa'ir, jangan harap ada orang yang memberikan pertolongan, jangan harap ada orang yang memberikan perlindungan. Mereka itu benar-benar dilaknat oleh Allah dalam neraka sa'ir selama-lamanya, dan tidak ada mendapatkan pertolongan keringanan sedikit pun. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul. Ini penyesalan. Orang kafir mengatakan yauma tuqallabu wujuhuhum finnar, begitu mereka dimasukkan ke dalam neraka sa'ir, yaquluna, baru mereka berkata. Orang kafir begitu dimasukkan ke dalam neraka sa'ir, lalu dia berkata, ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul. Ya Allah, seandainya kami dulu menyasar, ya Allah, kami taat dengan Allah, taat dengan Rasul. Waktu di dunia orang kafir tidak takut dengan Allah. Waktu di dunia orang kafir tidak taat dengan Allah, tidak taat dengan Rasulullah. Bahkan orang kafir itu menantang, pada nerakanya, oh, ada yang sudah begini, aku pada takutan lawan neraka, kayaknya bila masuk neraka kami akan mengadakan festival di neraka. Ada manusia sekarang yang menantang neraka sekarang ada. Dia tidak takutan pada neraka, ada nerakanya. Ayo di neraka kayaknya kami rame-rame, neraka kayaknya mau bukan kami di neraka. Ada sekarang manusia. Ada sekarang manusia. Jadi dia mengatakan, ata'na ya Allah, seandainya kami
saja salat, aduh kenapa kami dulu kada taat dengan Allah, kenapa kami kada taat dengan Rasul. Ayat yang seterusnya, pada ayat nomor 6, ayat 67, wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabil. Hai Tuhan kami, kami di dunia bukan taat dengan Allah, tapi kami taat dengan bos-bos kami, pembesar-pembesar kami, wa kubara'ana fa adalluna as-sabila, sehingga kami jadi orang sesat. Jadi gara-gara di dunia taat lawan bosnya, taat lawan pimpinannya, taat lawan orang-orang besar, tapi lawan Rasulullah kada taat, lawan Allah kada taat, dia mengaku di dalam neraka. Ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabil. Gara-gara kami di dunia mengikuti pembos-bos kami, ya kan, penguasa-penguasa kami, orang-orang yang kami, fa adalluna as-sabil, sehingga kami ini sesat. Jangan sabalah mengikuti apa ujian Rasulullah, selamatlah kami. Jangan sabalah mengikuti apa ujian Allah, selamatlah kami. Tapi karena dia tidak takut dengan Allah, tidak takut dengan Rasulullah, tapi takut dengan bosnya, takut dengan penguasanya, takut dengan pemimpinnya, bukan takut dengan Allah. Ini orang kafir. Ayatnya apa? Rabbana atmim da'baini, Rabbana atihim dikwaiti minal adabi walahum la'nan kabira. Ayatnya orang kafir berdoa. Nah, ujiannya Rabbana, hai Tuhan kami, atihim dikwaiti, tolong ya Allah datangkan lawan bus-bus kami itu dikwaiti, biasa kita 2 kali lipat sakitnya pada kami, karena mereka sudah sakit dalam neraka sair, sakit banget karena ada melawan berdoa dia. Jadi biasa kita balatan lawan busnya beri, ya Allah yang Tuhanku, kalau kayak ini sakit akan lagi bubuhan bus-bus kami di dunia ini, lebih sakit daripada kami dikwi. Jadi kalau misalnya kami disakitnya dalam dimasukkan dalam neraka misalnya 1000 derajat, tolong mengingat lawan bus-bus kami dulu, dan kami takuti dulu, dan kami ikuti dulu, itu dikwi 2 kali lipat. Artinya dikwi minal ada wal anhum la'nan kabira, laknatlah ya Allah pada mereka itu, laknat yang luar biasa. Jadi orang kafir begitu sudah dia masuk ke dalam neraka, dia merasa salah, kenapa menuruti orang-orang pembesar-pembesar mereka, pimpinan-pimpinan mereka, sampai mereka menjadi sesat. Akhirnya mereka berdoa di dalam neraka, ya Allah berilah mereka azab 2 kali lipat, lebih besar, lebih berat daripada kami. Ini cerita kisah orang kafir di dalam neraka. Kenapa? Karena dia begitu sudah merasa di dalam neraka, baru dia merasa salah. Oh, kami dulu kenapa ya Allah kami kada taat dengan Engkau ya Allah, kenapa kami kada taat dengan Rasulullah, kami sekarang taat lawan pemimpin kami, lawan bos-bos kami, sehingga kami sedang menjadi orang yang sesat. Akhirnya didoakan oleh mereka supaya Allah memberikan azab yang sangat berat. Ini pelajaran bagi kita. Kita tuh kalau wayah ini orang mati Allah wa ati Rasul, ya kan, hari Jumat, hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Kita diittaqullah wa tuqati, takutlah pada sebenar-benar takwanya. Tapi manusia ini pelajaran bagi kita. Kisah yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran itu pelajaran bagi kita, supaya kita jangan salah sebagaimana orang-orang yang kafir. Tapi apa yang dikatakan Allah ini akan terbukti, ya kan? Dapat oleh karena bagi kita alhamdulillah, mudah-mudahan kita orang beriman, tapi orang beriman ini kelakuan kada kayak orang kafir. Kita ini banyak orang beriman, orang muslim, tapi kelakuannya sama dengan orang kafir. Gajiannya, pekerjaannya sama dengan orang kafir. Oleh karena itu kita tuh banyak Islam, ya,
petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kita makan yang di dalam Al-Quran boleh dimakan, pakaian yang di dalam Al-Quran dalam hadis kita pakai, kita pakai. Tapi kalau makanan yang menurut agama kita ini dilarang, tidak boleh dimakan. Pakaian yang menurut agama kita ini kan tidak boleh dipakai kayak ini, kita tinggal. Bekerja, kita berbisnis, berusaha, ya kan Rasulullah itu menyuruh kita, disuruh kita berusaha. Rasulullah sebagai seorang pedagang, beliau pedagang, ya kan? Kita ini ada petani, ada pedagang, ada PNS dan lain sebagainya. Sebagai orang Muslim, sebagai seorang Muslim, tapi kita harus kada boleh bertentangan dengan rambu-rambu agama kita. Sampai saatnya panggilan adzan salat, mau tidak mau salatlah kita. Ada bisa kita, ya kan? Ada bisa kita sebagai seorang Muslim, ya kan? Sebagai pemimpin orang Muslim juga, dia harus tahu. Oh, ini anak buahku, dia harus salat, harus salat, ya, harus salat. Makanan, oh ini kada boleh dimakan, oh ini kada boleh dibisniskan, ya kan? Orang sekarang, ya kan? Orang kafir itu. Bahasa kita ya, asal jadi duit halal haram kan penting, yang penting jadi duit. Bila manusia berpikir kayak ini sudah jauh dari agama, bahkan ada kira jauh lagi mencari haram lagi balik. Mau itu bilang ada yang itu yang mengatakan tuh ya sekarang ini ya mencari halal, mencari haram aja lagi tidak balik. Tidak. Di dalam dunia ini ada halal, ada haram, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita orang yang beriman itu kita disuruh untuk memakan makanan halal, menggawi-gawian yang halal, pakaian yang halal, ya kan? Apa saja. Sehingga di mana kita tadi ada label halal, ya kan? Label halal menurut Al-Quran, label halal menurut hadis. Oh, kalau ini pekerjaan ini ternyata unsurnya ini haram. Karena ini kalau dilaksanakan riba, ya kan? Namun bila ini dari kita tidak boleh oh tidak bisa. Ada yang mengatakan demikian, halal haram karena penting asal jadi duit. Sehingga beda apa hanya nak dijual, bidawah dijual, ulang dijual, ya kan? Padahal menurut dalam bisnis Islam, dagang jual beli itu yang boleh dijual belikan adalah sesuatu yang halal. Jadi kalau perdagangan narkoba itu kita sudah kada boleh, ya kan? Karena itu haram, ya kan? Membuka bisnis ternyata bisnis pemustas, ya apa dia mengatakan ini, apa dia membuka bisnis, ya kan? Bisnisnya apa? Kumpulkan media dalam langkah, ya kan? Ini bisnis lah, berduit, ya kan? Berduit, membuka bisnis pelacuran, kan? Boleh dalam Islam, ada boleh dalam Islam. Dan kita sebagai seorang pemimpin, kalau kita orang Islam, kita wajib mengatakan, oh ini kan boleh, menurut agama dilarang, ya kan? Menurut agama dilarang, kada boleh zina, kada boleh, tidak mau membunuhkan, kada boleh, ya kan? Perbuatan apa saja yang bentuknya merugikan orang lain kada boleh, ya kan? Sampai orang ceritakan, ibu bayangkan Rasulullah jalan, kalian. Waktu masuk di pasar, ada seorang laki-laki menunggu barang dagangannya gandum. Ternyata begitu Nabi lewat, dilihat oleh Nabi tikarnya, jual gandum itu diorang ketikar, tapi ternyata tikarnya basah. Sementara di Arab itu bukan seperti pada kita, hujan dia tiap hari hujan. Tiba-tiba kelihatan oleh Nabi tikarnya basah. Tapi dia rupanya curiga. Akhirnya beliau masukkan tangannya ke dalam gandum, masuk. Ternyata dasar basah sampai ke dalam. Cakainya tikarnya basah aja, gandumnya kering, tidak apa-apa. Apa yang dikatakan oleh Nabi? Bangga syarab alaysa minna. Siapa yang menipu, mencurangi, mengingkari bahasa kita, ya kan? Alaysa minna, kata keluar daripada agama kita. Ini kan salah satu. Jadi tadi Rasulullah SAW, ini kita sebagai seorang beriman membaca ayat ini, oh
Tidak boleh kita taat kepada seseorang makhluk kalau untuk berbuat maksiat. Sehingga ada dalam hadis la ta'ata li makhluqin ma'siyatil khaliq. Tidak ada taat dengan makhluk kalau untuk maksiat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sampai waktu kita mengerjakan salat wajib kita salat. Wajib kita dirikan salat. Sampai waktunya puasa wajib kita puasa. Sampai wajibnya kita zakat wajib kita zakat. Sampai waktunya kita salat. Ini cerita kisah di dalam surah Ahzab orang yang takut. Ada dalam surah Al-Munafiqun lain lagi penyesalannya. Al-Munafiqun ini orang-orang Islam tapi luarnya saja. Al-Munafiqun dalam Al-Quran ada surah Al-Munafiqun. Idza ja'al munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dalam surah Munafik, Al-Munafiq. Orang munafik di dalam cerita itu dia begitu meninggal dunia dia sadar bahwasanya dia sekarang sudah berada di alam. Begitu dia berada di dalam kubur, dia langsung Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Kalau tadi orang yang munafik, ada orang kafir dimasukkan dalam neraka, dia sadar seandainya aku tahu dulu aku pada taat Allah, aku taat dari Allah dan Rasul. Sekarang orang munafik tapi Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Orang Islam, orang mukmin tapi kadang mengerjakan pekerjaan Islam. Disuruh salat, kadang mau salat. Disuruh puasa, kadang pun puasa. Disuruh berzakat, kadang pun berzakat. Ya kan? Diajak dibawa salat berjamaah, kadang pun salat berjamaah. Ya kan? Dibawa gotong royong, kadang pun gotong royong. Dibawa bermasyarakat, kadang pun bermasyarakat. Kadang merasa dia hidup enak, nyaman. Tak kurangnya aku beras ada, aku duit ada, rumah aku ada, kada perlu bantuan orang, aku hidup sendiri, kami kada ada masalah, yang penting anakku untuk biniku orang lain masa bodoh. Orang munafik. Mereka itu begitu masuk di dalam kubur, lalu Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Menjadi orang munafik, itu kalau bisa berikan aku ke dunia. Tak akan dia hendak kayak orang juga, hendak ke masjid, hendak sembahyang berjamaah, ya kan? Hendak puasa, hendak bersedekah, hendak berapa kan? Kenapa dia mengatakan demikian? Waktu hidup orang munafik ini, karena dia Islam, tapi ternyata dia tidak salah. Dia Islam, ternyata dia kada puasa, ya kan? Dia Islam, ternyata hidupnya dia tidak tahu, tidak peduli dengan orang lain. Kita tidak harus ada rasa peduli dengan orang lain. Kalau kita bisa makan, kita harus peduli lawan orang yang tidak bisa makan. Kalau kita sehat, kita harus peduli lawan orang yang sakit, ya kan? Paling kadang kita doakanlah, ya kan? Kada kau menjiu, kada kau lagi doakan mudah-mudahan kawanku, saudaraku cepat sembuh. Itu sudah ada bagi kita untuk perhatian ada. Ya kalau ada waktunya kita tengok, kita ada tanggung bagus lagi. Ini kadang orang munafik itu dia hanya memikirkan tentang diri, dia tidak perlu orang lain. Penting dirinya, dia keluarganya. Orang munafik tidak peduli dengan orang yang lain. Padahal Nabi mengatakan al-muslim al-muslim fajar seduah. Orang muslim sama muslim laksanakan satu bangsa besar rakyat semuanya satu persatu, satu dalam keadaan satu. Kita kemudian ayat satu tangan luka empat semua terasa luka, ya kan? Ada terasa pedih keluar seperti apa saja di dalam tubuh kita ini. Misalnya kita jalan kaki kita terinjak batu sakit, semua tubuh kita terasa sakit. Itulah orang muslim. Al-muslim al-muslim, ya kan? Bansalim al-muslim bila lisanihi wa yadihi. Tapi berkata orang muslim, semua orang muslim itu harus menjaga al-muslimun al-muslimin al-muslim bansalim al-muslim. Orang Islam itu ada orang tak menyelamatkan orang muslim bil lisanihi daripada ucapannya wa yadihi. Jadi kita ini mulut
mulut kita jangan sampai menyakiti orang lain. Kalau mulut menyakiti orang lain di dalam tangan, kalau tangan ini bisa menampar orang, ya kan boleh. Apa saja kita kalau kayak orang, kan boleh kita mandi orang, kan boleh kita. Al muslim man salima bil lisani. Ucapan. Kalau ucapan ini awalnya kada sakit, tapi bila ucapan ini tidak sakit adalah hati. Orang menggunakan kata-kata sehingga sampai sakit, oh bukan awalnya ada sakit, perasaannya sakit. Sehingga ada kalimat luka di tangan bisa diobat, luka di hati kapan obat akan dicari. Luka di tangan bisa diobati, luka di hati kapan obat akan dicari. Jadi kita sebagai orang muslim, kita menjaga jangan sampai menyakiti perasaan orang muslim, ya kan? Dan orang siapapun, bukan hanya orang muslim sesamanya. Jadi kembali, kalau orang kafir dia menyesal karena dia kada taat dengan Allah dan Rasul, karena dia taat dengan musuh-musuhnya, karena dia taat dengan penguasanya. Tapi orang munafik Islam, munafik Islam, orang Islam bila munafik itu orang Islam, orang murtad itu orang Islam, ya kan? Tapi orang kafir itu memang kada bisa ada. Nah, orang munafik ini, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akun minas salihin. Ujar orang munafik, kalau bisa ya Allah, gulikakan aku ke dunia, di menyasar hendak mudik pula ke dunia, padahal di dalam kubur sudah masuk dalam yang kubur, tapi dia menyasar merasa apa mau naik ke dunia, mau memulihkan dunia, dipulihkan ke dunia hendak apa? Oh, aku minas salihin, aku akan jadi orang yang baik, aku hendak salat, aku hendak puasa, aku hendak berzakat, aku hendak berbuat baik dengan orang lain. Pokoknya dia akan jadi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa aku minas salihin. Tapi apa yang terjadi? Wala yu'akhirullahu nafsan idza ja'at. Allah tidak akan memulihkan lagi. Allah Subhanahu wa taala ini kalau kita ini sudah sampai waktunya, Allah tidak akan menunda lagi. Jadi ayat ini maunya apa? Kita orang muslim. Pertama, ayat yang pertama cerita kisah tadi, kita ini pelajaranlah lawan orang kafir. Orang kafir itu akan bilang, kalau orang munafik, ya kan, orang munafik, ya kan, dia ini diajak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia di dalam kubur baru sampai menyasar? Kenapa di dalam kubur Rabbi laula akhartani? Karena dia merasa di dunia apa yang dia kerjakan, apa yang dia peroleh, urusan dunia satu pun tidak ada yang dibawa ke dalam kubur. Tidak ada yang menolong memberikan kelonggaran di dalam kubur. Ternyata yang menolong kita di dalam kubur itu adalah amal ibadah. Yang pernah memberikan sedekah di dunia ini akan memberikan pertolongan di dalam kubur. Orang yang rajin membaca Al-Quran akan mendapat pertolongan di dalam kubur. Orang yang baca salawat akan dapat pertolongan di dalam kubur. Orang yang membaca istighfar akan dapat keampunan di dalam kubur. Pokoknya amal saleh apapun yang kita kerjakan akan memberikan pertolongan bagi kita di dunia. Nah, jadi kembali kisah ayat di dalam surah Al-Ahzab cerita orang kafir, kisah ayat dalam surah Al-Munafiqun cerita orang munafik. Nah, sehingga kita supaya aman jangan jadi orang yang munafik, ada cara. Kayak apa? Ya tadi katakan oleh Rasulullah, ban sallat arba'ina yawman fi jama'atin lam tafuthu takbiratul ula kutiba lahu bara'atun minan nar wa bara'atun minan nar. Siapa salat berjamaah 40 hari tidak pernah ketinggalan masbuk, tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram, akan diberikan yang pertama bara'atun minan nar, dia lepas dari neraka ketika surga. Yang kedua bara'atun minan nar, dan dia bersih karena jadi orang yang munafik. 40 hari salat berjamaah tidak pernah masbuk akan dapat 2 macam bara'atun minan nar, tidak akan dimasukkan Allah ke dalam neraka. Bara'atun minan nifaq, dan dia tidak jadi orang yang munafik. Bila dia akan jadi orang yang munafik, selamatlah sudah di dalam kubur. Jadi kerana Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, itu orang yang munafik. Ya kan, orang yang munafik. Mudah-mudahan apa yang Allah sampaikan kalau benar ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, dan kalau salah ini karena kekurangan
diri ulun sendiri, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi ulun, bagi keluarga ulun, bermanfaat untuk kita semua.